Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maharami Fahra Imalta, NIM 2107-184, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas FKIP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang filsafat matematika Plato. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, secara spesifik dari Athena. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah seorang penulis philosophical dialog dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, yang mana pada saat itu merupakan sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Plato juga dikenal sebagai salah satu tokoh filsafat, di mana ia menjadi sumber bagi berbagai ajaran mengenai filsafat yang masih digunakan oleh masyarakat hingga saat ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa filsafat juga telah merasuk ke dalam ranah ilmu pengetahuan, yang mana ada kaitannya dengan konsep nalar maupun ide. Plato sendiri juga dikenal sebagai sosok yang menjelaskan tentang benua Atlantis yang hilang. Plato lahir di Athena, Yunani sekitar tahun 429 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Ariston dan ibunya bernama Peristion. Dalam catatan sejarah, Plato diketahui meninggal pada usia 80 tahun atau tepatnya sekitar tahun 347 sebelum Masehi. Oleh orang tuanya, ia diberi nama sebagai Aristokles. Nama Plato sendiri diberikan oleh gurunya karena ia mempunyai perawakan yang tinggi dengan wajah rupawan dan bahu yang lebar. Semasa kecilnya, Plato mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, di antaranya tentang pelajaran menggambar, musik, serta puisi. Sehingga pada masa remaja, Plato dikenal sebagai pemuda yang ahli membuat sajak, sebelum ia menjadi seorang filsuf terkenal. Plato adalah murid dari Socrates, yang mana pemikirannya pun banyak dipengaruhi olehnya. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, dalam bahasa Yunani Politeia, yang berarti negeri. Plato adalah guru dari Aristoteles. Yuk kita ketahui tentang filsafat matematika Plato. Konsep pemikiran Plato berawal dari pertemuannya dengan para pengikut Pythagoras yang menyebar di segenap koloni Yunani di Sisilia dan Italia bagian selatan. Penemuan Pythagoras tentang hubungan antara angka dan harmoni musik telah membuatnya percaya bahwa angka-angka merupakan kunci memahami alam semesta. Teori tersebut berpengaruh amat mendalam pada diri Plato. Ia menjadi percaya bahwa realitas yang sebenarnya itu abstrak. Apa yang dimulai dengan angka dalam filsafat Pythagoras pun berubah menjadi ide-ide murni dalam filsafat Plato. Ciri utama filsafat Plato adalah teori idea yang terus dikembangkannya selama hidupnya. Artinya, teori itu dengan sendirinya memberikan materi yang cukup untuk didiskusikan oleh para filsuf di masa-masa sesudahnya. Pandangan Plato tentang ide, dunia indrawi, dan dunia idea. Yang pertama, ide. Bagi Plato, yang penting adalah tugas akal untuk membedakan penampakan dari realita yang sebenar-benarnya. Menurutnya, ketetapan abadi, bebas untuk dipahami adalah hanya merupakan karakteristik pernyataan-pernyataan matematika. Bagi Plato, matematika bukanlah idealisasi aspek-aspek tertentu yang bersifat empiris, akan tetapi sebagai deskripsi dari bagian realita. Yang kedua, dunia indrawi. Dunia indrawi adalah dunia nyata yang mencakup benda-benda jasmani yang konkret yang dapat dirasakan oleh panca indera kita. Sedangkan yang ketiga adalah dunia idea. Dunia
dunia yang hanya terbuka bagi rasio kita. Dalam dunia ini tidak ada perubahan, semua ide bersifat abadi, tidak dapat diubah.